Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Pada subuh kali ini, sebagaimana yang diamanahkan kepada saya untuk membahas tentang iman dan amal. Ada sebuah ayat yang sangat indah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang di dalamnya Allah Rabbul Alamin menyebutkan tentang iman dan amal saleh, dan juga kebalikan dari amal saleh itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semua kita yang hadir di sini, saya yakin menghafal ayat yang saya baca. Dan sebelum saya artikan, ada kisah unik yang terjadi mengenai ayat yang kita baca tadi. Kita ketahui setelah atau bahkan Rasulullah SAW masih hidup, ada seorang laki-laki yang bernama Musailamah al-Kadzdzab, yang dia mengaku dirinya sebagai nabi, pendusta. Jadi ketika dibacakan ayat wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kata dia, saya juga diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Pada waktu itu dia bertemu dengan Amr bin As, salah seorang dari sahabat Rasul. Kemudian kata Amr bin As, apa ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada engkau? Dia membaca ayat dusta, ya. Ayat ini dia baca, ya wabar, ya wabar, innama anta adnan was sadar wa sa'iruka hafrin wa naqrin. Ya. Wahai gajah, sesungguhnya engkau memiliki dua daripada telinga dan juga dada. Kedengarannya mungkin kayak di Al-Quran, ya. Kemudian setelah dia membaca ayat ini, dia tanya kepada Amr bin As, bagaimana menurut kau ya Amr bin As? Saya semakin yakin kamu ini pendusta. Ya, kamu pendusta. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, menantang kepada seluruh jin dan manusia untuk mereka bersatu padu bekerja sama untuk mendatangkan satu ayat dari Al-Quran, tidak akan mampu mereka melakukannya. Seluruh manusia di muka bumi ini, ya, sekarang ada berapa manusia di muka bumi ini? 7 miliar. Sekalian sama jinnya, mereka bekerja sama untuk mendatangkan satu ayat semisal daripada ayat Al-Quran, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya. Ya, karena ini adalah mu'jizat
yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Kita akan mampu. Ya, sangat jauh sekali berbeda. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Siapa yang tidak merugi? Orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang beramal saleh, yang kemudian mereka saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Jauh sekali dari benar. Ya wabar, innama anta adnan was-sadr. Wahai gajah, engkau memiliki 2 telinga dan 1 dada. Ya, kita yang bahasa Arabnya pas-pasan bisa merasakan beda sekali di antara ayat yang betul-betul ayat Quran dengan ayat yang dibawa oleh Musailamah al-Kadzdzab dari iblis alaihi lanatullah. Hakikatnya dari iblis, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan subhanallah, ya, bagaimana Musailamah yang mengaku dirinya sebagai nabi dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini dia dikenal sebagai pendusta. Ya, seseorang ketika menyebutkan Musailamah pasti akan mendatangkan apa? Sifatnya kadzdzab, pendusta. Karena tidak ada orang yang lebih dusta lebih dari mengaku dirinya sebagai nabi. Di zaman Rasulullah masih hidup, kan kurang aja. Nah, baik, kita fokus kepada ayat yang saya baca tadi. Allah Subhanahu wa taala memulai membaca ayatnya dengan Allah menurunkan ayatnya dengan wal 'asr, demi masa. Di sini para ulama tafsir menafsirkan ayat ini dengan 2 penafsiran. Ada sebagian mereka mengatakan demi waktu asar. Dan sebagian lagi para ulama mengatakan demi masa, demi waktu kapan saja. Ya, dan sebagian ulama mengatakan di antara yang menafsirkan demi waktu asar dan demi masa ini tidak saling bertentangan. Ya, ini satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan nama makhluknya. Wal 'asri, waw ini huruf sumpah. Ya, kan bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadisnya man halafa li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik. Ini hukumnya bagi kita. Kita sebagai seorang hamba tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wallahi wabillah wa tallah. Tidak boleh kita mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Demi ini kan dalam bahasa kita kan sumpah. Demi Allah dan demi Rasulullah, tidak boleh kita bersumpah dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man halafa li ghairillah, barang siapa yang seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat kesyirikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala itu melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Dan para ulama tafsir menyebutkan, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama dari nama makhluknya, ini menunjukkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang sangat agung dan penting. Iya. Tidak hanya dalam surat Al-'Asr, juga Allah mengatakan wal lail wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu malam. Kenapa banyak dari ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu? Karena waktu ini merupakan anugerah dan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ya, saking besarnya nikmat ini, saking agungnya nikmat ini, sehingga kebanyakan manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melalaikan atau mereka menyia-nyiakan nikmat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ni'matan maghbunu fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terlalaikan dengan 2 nikmat ini. Yang pertama, nikmat waktu lapang.
Dan yang kedua, kata Rasulullah SAW, adalah nikmat kesehatan. Kita tidak menghargai hari ini waktu. Setiap jam lalu begitu saja. Setiap hari lalu begitu saja. Bahkan setiap bulan, setiap tahun berlalu begitu saja. Kita tidak menghargai waktu. Namun para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, ketika jatah kita hidup di dunia ini sudah berakhir, tidak ada sesuatu yang paling disesali oleh orang-orang yang mereka melihat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi, wajiyau ma'idin bi jahannam yauma idin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepadanya neraka jahanam, dan di situ mereka menjadi teringat apa yang dulunya mereka lupa. Disitulah mereka menangis. Disitulah mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan, waktu untuk bisa kembali ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabbku, kalau seandainya Engkau mengakhirkan sejenak saja kematianku, dia meminta waktu, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun wa innaha kalimatun. Nah, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Dia meminta waktu, meminta kesempatan yang kedua. Untuk apa dia kembali ke dunia? Apakah dia ingin bertemu dengan istrinya? Apakah dia ingin bertemu dengan suaminya? Apakah dia ingin bertemu dengan anak-anaknya? Ataukah dia rindu dengan mobil mewahnya? Ataukah dia rindu dengan rumah megahnya? Tidak, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak sama sekali. Dia meminta la'ali a'malu salihan fima tarak, yang aku bisa beramal, berbuat baik apa yang dahulunya aku tinggalkan. Ini yang mereka minta. Ya, bukan rindu sama istri, bukan rindu sama anak-anaknya, tidak sama sekali. Tapi dia ingin diberikan kesempatan yang kedua supaya dia bisa beramal saleh, supaya dia bisa bertobat kepada Allah, supaya dia bisa menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Namun apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min wara'in barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, kamu tidak akan pernah dikembalikan ke dunia, itu hanya sekedar omongan kamu saja. Dan ketahuilah, setelah hari ini, ya, setelah kamu berada dalam barzakh, di belakang ini ada hari di mana kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah berada di kondisi yang seperti yang saya sebutkan tadi, waktu 5 menit itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Waktu 5 menit itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita daripada nikmat yang agung ini, nikmat yang sangat mulia ini. Oleh karena itu para ulama mereka membagi waktu menjadi 3 bagian. Yang pertama, waktu yang akan datang. 1 jam akan datang, 1 jam akan datang, 1 hari ke depan, 1 bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang. Bapak dan ibu-ibu, itu bukan milik kita, bukan milik saya, bukan milik bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, karena kita tidak ada jaminan 5 menit dari jam sekarang ini kita masih hidup. Kita tidak ada jaminan 1 jam setelah hari ini kita akan hidup. Nggak ada jaminan. Subhanallah, saya sangat teringat sekali, ya, beberapa hari sebelum Ramadan kemarin, ya, kebetulan saya menyampaikan materi menyebutkan tentang waktu ini. Ya, saya sampaikan di pengajian, 5 menit yang akan datang itu belum milik kita. Tidak ada jaminan yang kita hidup sekarang ini di masjid ini,
Ya, setelah ini kita masih hidup, tidak ada jaminan. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Salah seorang dari jamaah kita, ya, di rakaat yang terakhir, ketika beliau sujud yang terakhir, beliau meninggal dunia dalam keadaan sujud. Ya. Dan ini bisa mendatangi kita kapanpun, dimanapun. Kematian tidak menunggu kita sudah bertaubat ataukah tidak. Kematian tidak menunggu apakah kita sudah siap ataukah tidak. Kematian tidak menunggu apakah kita sudah banyak beramal apakah tidak. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, 1 jam yang akan datang itu bukan milik kita. Jadi jangan pernah untuk kita berpikir karena itu bukan milik kita, saya insya Allah habis lebaran ini insya Allah saya akan fokus dengan ibadah. Habis lebaran ini saya ingin bertaubat. Habis lebaran ini saya ingin membenahi diri saya. Ya akhi, Rasulullah SAW tidak tahu kapan beliau meninggal. Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Tidak ada jiwa yang mengerti dan tahu apa yang akan terjadi besok. Dan juga tidak ada jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Ini diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa kita terlalu pede mengatakan habis lebaran kita masih hidup? Tidak ada jaminan. Ini semua adalah tanfis, waswas dari syaitan. Menanti-nantikan amal ini merupakan bagian dari waswas syaitan yang paling terbesar. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak sedikit dari kalangan manusia ketika dia masih membujang, dia berkata, insya Allah saya setelah menikah saya akan bertobat. Setelah menikah nanti saya akan menjadi orang yang taat. Setelah menikah nanti saya akan rajin pergi ke masjid. Setelah menikah siapa mendatangkan ini? Ini kan bulan madu. Ya, menyenangi istri kan ibadah. Kamu fokus dulu dengan istri. Nanti setelah kamu betul-betul sudah habis bulan madu, ya kita bertobat. Kita kembali kepada Allah. Kita memperbaiki diri kita. Selesai bulan madu, syaitan goda lagi. Ya kamu ini masih terlalu muda. Ya kita foya-foya dulu, nanti pas kita tobat, kita memperbaiki diri, kita sudah puas dengan kehidupan dunia ini. Jadi nggak tergiur lagi karena kita sudah foya-foya betul. Tunggu dulu, kau masih muda. Kemudian setelahnya syaitan goda lagi, tunggulah biar punya anak dulu satu. Ya, setelah punya anak satu, tunggulah punya anak 2. Setelah punya anak 2, tunggulah sampai engkau anak engkau menikah. Ya, setelah anaknya menikah, tunggulah sampai engkau punya cucu. Dan tidak sedikit bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana syaitan mempermainkan anak manusia ketika seseorang sudah berumur 70 tahun. Sudah berumur 80 tahun. Hatinya sudah semakin gelap. Hatinya sudah semakin tebal dengan kezaliman. Hatinya sudah semakin gelap dengan maksiat. Dan badannya semakin lemah. Sudah sulit untuk dia membersihkan hatinya. Kalau seandainya ada baju yang dia cuma kena kotoran biasa, mungkin disapu dengan tisu akan bersih. Atau misalnya ada getah, mungkin ditaruh tisu akan bersih. Tapi kalau baju sudah bergetah bertahun-tahun, getah, kena getah, sulit untuk kita basuh dengan air. Sulit dengan rinso, mungkin habis rinso 1 kilo belum tentu bersih. Ya, itu mungkin membutuhkan pemutih yang super kuat. Sementara fisik kita sudah lemah, sudah tidak akan sanggup lagi. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu ketika sudah sampai tingkat jenis seperti ini, tidak sedikit ketika dinasihatin, hai bapak semuanya, penyok, kamakin. Dokter sudah memvonis, sudah kena penyakit yang itu memang sudah dekat dengan kuburan. Apa dia katakan? Alah, baku tutup pisang goreng di dalam neraka. Terus, biar saya bakar-bakar pisang goreng di dalam neraka. Sudah tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena hatinya sudah gelap. Ya, hatinya sudah tebal dengan kezaliman. Dan jangan sampai
Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, syaitan mempermainkan kita, ya, yang kemudian kita nanti dan nanti itu bukan milik kita. Kemudian waktu yang kedua disebutkan oleh para ulama adalah apa yang di belakang kita. 1 menit yang lalu, 5 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, apa yang itu, ya, telah kita lewati dari kehidupan kita yang terlalu banyak maksiat. Kita bertobat hari ini, kita beristighfar hari ini. Apa yang telah kita lewati daripada kebaikan-kebaikan, bagaimana kebaikan tersebut terus kita jaga dan kita tingkatkan. Ini yang lalu, tidak akan mungkin kita bisa kembali. Kemudian yang ketiga, itulah milik kita. Ya, jam 6:50 ini milik kita. Ini yang punya kita. Yang ke belakang sudah nggak mungkin lagi kita balik. Yang 1 jam akan depan juga bukan milik kita. Yang kita punya sekarang ini. Disinilah kita berbuat. Waf'alu khaira la'alakum tuflihun, kata Allah. Berbuat baiklah kalian, karena dengan kalian berbuat baik, mudah-mudahan kalian akan menjadi orang yang sukses, kata Allah Rabbul Alamin. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Jangan sampai kita meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia. Air mata darah kita keluarkan, kita tidak akan pernah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini. Oleh karena itu, ketika Allah masih memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita, masih memberikan rezeki kepada kita dari umur ini, pergunakanlah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus, ya, kita sudah berada di ujung 20 terakhir atau fase yang kedua di bulan Ramadan, dan kita akan masuk fase yang ketiga, yaitu 10 akhir bulan Ramadan. Ini finalnya. Jadi final Ramadan itu bukan di awal Ramadan. Ramadan itu ibarat piramid yang terbalik. Semakin ke ujung semakin besar pahalanya. Semakin ke ujung semakin besar tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bersama dengan banyaknya tawaran, besarnya tawaran yang Allah tawarkan kepada kita, dan godaannya juga semakin besar. Jadi sukses ataukah tidak suksesnya seseorang di bulan Ramadan ini mendapatkan predikat takwa, yaitu dilihat bagaimana ujungnya. Al-amal bil khawatim. Amal itu dilihat dari hasil penutupnya. Ya, saya sering memberikan logika bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, 1 malam kita beribadah di malam Lailatul Qadar, itu perbandingannya kata Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung-hitung dari sisi waktu, itu kurang lebih 80 tahun. Jadi 1 malam kita beribadah di malam Lailatul Qadar, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan kita sudah beribadah berapa tahun? 80 tahun. Nah, umur kita belum tentu 80 tahun. Mungkin ada di antara kita 40 tahun sudah meninggal, 50 tahun sudah meninggal, 30 tahun sudah meninggal. Tetapi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu sama seperti dia beribadah selama 80 tahun. Ini tawaran dari Allah yang Maha Kaya. Ini tawaran dari Zat yang menciptakan kita. Ini tawaran dari Zat yang memberikan kepada kita rezeki siang dan malam. Ini tawaran dari Zat kalau seandainya seluruh manusia meminta apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan seluruh apa yang diminta oleh manusia, tidak akan berkurang sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita kurang yakin? Kenapa kita kurang semangat? Beda halnya kalau seandainya ada seorang direktur yang mungkin pernah saya sampaikan, menawarkan kepada kita siapa yang bekerja pada hari tertentu, dia akan mendapat gaji 80 tahun gaji. Saya rasa tidak ada orang yang tidak mau. Semua pasti mau. Semua pasti akan bahagia, semua pasti akan senang mendengar khabar yang seperti ini. Jangankan gaji 80 tahun,
Ya, kepala kantor mengumumkan siapa yang pergi ke kantor tanggal sekian akan dapat sirup 1 lusin. Saya rasa semua orang akan pergi ambil sirup 1 lusin tadi. Cuman sirup 1 lusin. Tetapi subhanallah, ketika tawaran itu datang dari Allah Rabbul Alamin, terkadang kita mengatakan memang tak menghedar. Turun undang. Masya Allah. Ketika dalam urusan ibadah, ketika dalam urusan akhirat, kita selalu apa? Ingin selalu mundur. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya iman dan amal soleh kita dengan siapa? Dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membedakan kita dengan mereka. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, dalam urusan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah mau kalah. Mereka tidak pernah mau ketinggalan. Mereka ingin menjadi orang yang terbaik. Disebutkan dalam beberapa riwayat hadis. Datang orang-orang fakir dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bi amwalihim." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah pergi orang-orang yang mereka memiliki harta dengan sedekah-sedekah yang mereka keluarkan. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Walakin yatasaddaquna lam natasaddaq. Tetapi ya Rasulullah, mereka bersedekah, tetapi kami tidak mampu bersedekah ya Rasulullah. Mereka menang dari kami ya Rasulullah. Mereka lebih hebat daripada kami. Mereka punya kelebihan amalan yang lebih besar daripada kami ya Rasulullah. Ajarkan kepada kami ya Rasulullah sebuah doa atau sebuah ibadah yang kami bisa menandingi amalan mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka zikir. Zikir selesai sholawat yang dibaca itu sama seperti sedekah yang dikeluarkan. Kemudian ternyata orang-orang kaya tadi mendengar Rasulullah mengajarkan zikir kepada orang-orang fakir, akhirnya mereka juga ikut mengamalkannya. Mereka ikut mengamalkannya. Akhirnya orang-orang miskin tadi datang lagi kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Engkau mengajarkan kepada kami zikir supaya kami bisa menandingi amalan yang mereka lakukan ya Rasulullah. Sekarang mereka juga berzikir ya Rasulullah SAW." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Dzalika fadlun min Allah ya'ti man yasha." Itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan siapa yang Allah kehendaki. Ini dalam urusan apa? Dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah. Bahkan Hanzalah, seorang sahabat Rasulullah SAW yang baru menikah. Malam itu adalah malam pengantin baru buat beliau. Kemudian ternyata datang seruan jihad, datang seruan panggilan untuk memerangi orang-orang kafir pada waktu itu dari perang Uhud. Hanzalah tanpa berpikir panjang, ya, bahkan disebutkan beliau tidak sempat mandi wajib, tidak sempat mandi junub. Beliau langsung keluar ke medan pertempuran. Dan subhanallah, beliau syahid pada perang Uhud pada waktu itu. Ini semangatnya mereka untuk mendapatkan sesuatu yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak berkata, "Yang baru pun melampun kawin, tunggulah seminggu lagi." Tidak. Dan subhanallah, karena kecintaan mereka kepada akhirat, kata Rasulullah SAW untuk melihat para malaikat turun memandikan jenazahnya Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau dalam urusan dunia, bapak dan ibu-ibu, dalam urusan dunia, para sahabat Nabi SAW itu lebih mengutamakan orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka dalam Al-Qur'an. Wa yuthiruna ala anfusihim law kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan saudaranya walaupun mereka butuh mereka. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, ada sahabat Rasulullah SAW yang diberikan makanan, dia butuh kepada makanan itu. Kemudian dia berkata, "Sepertinya tetangga saya lebih membutuhkan makanan dibandingkan saya." Dia butuh. Kemudian diberikan kepada tetangganya. Kemudian tetangganya mengatakan, "Sepertinya tetangga saya lebih membutuhkan makanan dibandingkan saya." Kemudian diberikan kepada tetangganya. Dan subhanallah, makanan itu kembali kepada rumah yang pertama memberi
lapang dadanya. Ya, bahkan disebutkan bahwa dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf, sahabat dari kalangan Muhajirin, dengan seorang sahabat dari kalangan Ansar. Iya, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah ke kota Madinah, beliau tidak punya apapun. Rumah sudah ditinggalkan di Mekah, kebun sudah ditinggalkan di Mekah, semua sudah ditinggalkan di Mekah. Kalau zaman sekarang kan mungkin uangnya di ATM. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu ya rumah, ya kebun, ya kurma dan seterusnya, dan itu tidak bisa dibawa ke kota Madinah. Tapi karena persaudaraan dipersaudarakan oleh Nabi, kata sahabat dari kalangan Ansar ini, wahai Abdurrahman bin Auf, saya memiliki 2 peta tanah. Silahkan engkau pilih mana di antara 2 peta tanah yang aku punya. Silahkan engkau pilih mana engkau mau, silahkan engkau ambil. Ya, dan saya punya 2 orang istri. Karena dia masih nggak punya istri. Saya punya 2 orang istri. Silahkan engkau pilih mana di antara 2 istriku yang paling cantik. Aku akan ceraikan dia. Selesai masa-masa iddah selesai, silakan kau kawinin dia. Subhanallah. Ya, kalau kita bapak-bapak dan ibu-ibu, 1.000 rupiah pun siap untuk nampak orak leher di situ. 1.000 rupiah. Tapi sahabat terus inilah membedakan kita dengan mereka. Ya, iman yang mereka miliki sehingga melahirkan amalan saleh yang begitu luar biasa. Ini sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah yang sangat jauh dengan sifat-sifat yang kita miliki. Ya, wajar sehingga mereka direkomendasikan, dipuji dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Ya, dipuji oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya. Kecintaan mereka kepada akhirat itu lebih sangat tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan mereka kepada dunia. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah sesuatu yang menimpa muslimin hari ini dari sisi kelemahan dikarenakan telah hilang pada diri mereka 2 ruh. Ruh daripada iman, ruh dari amalan saleh. Ketika seseorang ada ruh dari iman dan amalan saleh pada dirinya, ini menunjukkan kecintaan dia kepada akhirat itu lebih. Ketika ruh ini hilang pada diri seorang hamba, maka inilah sumber kelemahan. Sebelum saya tutup pengajian kita di subuh kali ini, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, yushiku an tada alaikumul umar kama tada aklatu ala kisatiha. Kata Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman atau sudah dekat dengan suatu masa di mana kalian diperebutkan seperti makanan yang dihidangkan di atas meja. Ya, jadi Rasulullah menggambarkan orang Islam nanti di akhir zaman, mereka itu bagaikan makanan yang sedang diperebutkan. Kita ini seperti makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu kami sedikit ya Rasulullah, sehingga musuh-musuh kami dari kalangan kufar, dari kalangan munafik, dari kalangan Yahudi, mereka memangsa kami seperti orang yang kelaparan memangsa makanan di atas hidangan. Kata Rasulullah SAW, tidak, kalian sangat banyak pada waktu itu. Sedekah Rasul SAW. Ini diantara menunjukkan kebenaran risalah Nabi kita Muhammad SAW. Muslimin sekarang di dunia ini adalah nomor 2 terbanyak penganutnya setelah agama Protestan. Nomor 2 apa? Muslimin. Jumlah kita tidak sedikit, sangat banyak. Tetapi kata Nabi SAW, walakinnakum gutha kagutha'is sel. Akan tetapi banyaknya jumlah kalian itu seperti buih yang ada di lautan, tidak punya kekuatan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yanza'annallahu fi qulubikum mahabbatan aduwikum. Allah Subhanahu wa taala menarik di hati musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Orang kafir sudah tidak ada lagi rasa segan dan takut kepada muslimin. Kalau dulu
Mereka bertemu 1 bulan sebelum bertemu dengan sahabat Rasulullah, mereka sudah ketakutan. Sudah begini mereka. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu disebutkan dalam sejarah di zaman keemasan Islam, ketika kapal-kapal muslimin melewati negeri-negeri Eropa pada waktu itu, mereka menghentikan menghidupkan lonceng gereja mereka di hari ini. Berhenti, takut dengan pasukan kapal muslimin lewat. Bukan ingin memerangi mereka, cuma sekedar lewat. Gak berani mereka hidupkan lonceng. Tapi subhanallah, bagaimana keadaan muslimin hari ini? Ya, muslimin dibantai di negeri mereka, di rumah mereka, diusir, dikejar seperti naudzubillah, seperti binatang. Hampir seluruh dunia keadaan muslimin seperti ini. Di Afrika, iya, di Burma, di bangsa muslimin seperti hewan, seperti hewan yang mau disembelih. Ini apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW sudah terjadi. Dan juga Nabi SAW mengatakan, lihat, dan Allah akan menanamkan di hati kalian 2 penyakit. Penyakit al-wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Inilah penyakit yang membuat lemah muslimin, sehingga muslimin orientasinya selalu dunia. Kepentingan yang dikejar selalu kepentingan dunia. Nah, manfaat yang dikejar selalu manfaat dunia. Ketika ada bertentangan atau beradu di antara manfaat akhirat dengan manfaat dunia, walaupun terkadang manfaat dunia itu yang paling kecil, tetap diambil manfaat dunianya. Ya, contoh kecil. Bapak dan ibu-ibu, ya, kapan waktu yang paling banyak bapak-bapak dan ibu-ibu belanja di akhir Ramadan atau di bulan Ramadan? Di awal Ramadan atau di akhir Ramadan? Di akhir Ramadan. Kenapa? Pak Ustaz kita beliau baca baru bagata itu lihat untuk bagaji tak beliau orang boleh mengkuasa. Ya, kalau saya masak kue sekarang, buat kue sekarang, takutnya nanti kuenya kaki ya kabehi ya. Ya nantilah 10 tanggal 25 Ramadan saya baru buat kue. Dia korbankan malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil di bulan Ramadan, hanya sekedar apa? Urusan dunia yang paling kecil. Ya Pak Ustadz, biasanya nanti 5 hari sebelum Ramadan sering ada diskon di Suzuya. Kalau sekarang belum ada diskon. Berapa diskon? 10.000 baju. Masya Allah. Kita mengorbankan malam Lailatul Qadar, mengorbankan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malu kita sama Allah. Allah tawarkan kepada kita Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita sibuk di pasar di malam-malam ganjil bulan Ramadan. Kita sibuk di Suzuya. Malam 27 Ramadan masih di pasar sampai jam 12 malam. Lalu kita sama Allah. Allah menawarkan kepada kita faidah yang begitu besar di malam Lailatul Qadar, tapi kita tidak pernah mengubrisnya. Bahkan lebih mementingkan perkara-perkara dunia yang sepele sekali. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mengajak diri saya dan mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, dari sekarang kita berdoa. Ya Allah, berikanlah kepada saya kekuatan ya Allah. Berikan kepada saya rezeki ya Allah, untuk bisa menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ya Allah. Terkhusus di malam-malam ganjil, berikan kepada saya kekuatan ya Allah. Karena kalau seandainya kekuatan itu tidak diberikan oleh Allah, kita tidak akan mampu. Walaupun mungkin kita sudah siap ya untuk menghidupkan malam Lailatul, menghidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan mampu kita lakukan. Oleh karena itu kita minta sama Allah. Rasul saja, seorang nabi berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah saya Allah untuk bisa menyebut namamu ya Allah. Bantulah saya Allah untuk bisa beribadah kepadamu dengan baik ya Allah. Rasul. Ya apalagi kita yang mungkin banyak maksiat, yang mungkin banyak lalai, hati kita mungkin banyak tersibukkan dengan hal yang tidak penting, akhirnya membuat kita malas untuk berbuat kebaikan, sehingga tidak ada solusi. Banyak berdoa ya Allah, berikanlah kekuatan kepada saya untuk bisa menghidupkan malam-malam 10 akhir bulan Ramadan dengan beribadah kepadamu. Yang kita harapkan mudah-mudahan bapak dan ibu-ibu semuanya keluar daripada bulan Ramadan di tahun ini
Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa kita seperti seorang anak bayi yang keluar daripada perut ibunya. Inilah yang kita berusaha ingin mengejarnya di bulan Ramadan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.